Engkaulah ya Tuhan luhur dan perkasa, gemilang dan berseri semarak, sebab milik-Mu-lah langit dan bumi. Bagi-Mu-lah kerajaan ya Tuhan, Engkau unggul melampaui semua penguasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Jumat biasa pekan yang ke-33. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan masih berkisar tentang akhir zaman. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu yang menceritakan bagaimana Yohanes mengalami pengalaman rohani di dalam melihat dan mendapatkan perwahyuan tentang akhir zaman. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Yesus membuat tindak kenabian, membersihkan bait Allah dan menjadikan tempat Allah sebagai tempat untuk doa, sebagai tanda dan lambang bahwa di akhir zaman pun Tuhan itu akan menjadi tempat di atas segala-galanya dan orang akan dikuduskan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mohon ajarilah kami berdoa menurut teladan Putra-Mu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, renungan kita hari ini akan berfokus pada bacaan Injil Rumahku adalah rumah doa. Dalam tradisi Yahudi, bait Allah itu menjadi tempat yang spesial, bahkan dikatakan tempat yang utama. Ada 3 zona di dalam bait Allah itu. Yang pertama disebut sebagai pelataran, yang kedua disebut sebagai tempat kudus, dan yang ketiga disebut sebagai tempat maha kudus. Pertanyaannya kemudian, siapakah yang mengelola tempat ibadat seperti ini? Ada satu suku yang dikhususkan untuk mengelola tempat ibadat, yaitu yang kita kenal dengan suku Lewi. Tetapi jangan dibayangkan suku Lewi itu seperti koster ya, lain, berbeda dengan itu, lebih dari sekedar koster. Pengelola tempat ibadat dan mereka mendapatkan uang itu justru dari pengelolaan rumah-rumah ibadat. Salah satunya adalah bait Allah. Dan siapa yang paling berkuasa di dalam bait Allah itu adalah orang-orang Saduki. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab yang berbau Farisi itu tidak begitu ambil bagian di dalam pengelolaan rumah ibadat di Yerusalem. Namun yang terjadi seperti ini. Ketika ada perayaan-perayaan besar atau perayaan-perayaan tertentu dan ketika orang itu mau memberikan kurban di bait Allah, mereka kan harus satu menggunakan mata uang yang ada di bait Allah itu. Mata uang yang berada di luar, mata uang Roma tidak bisa dimanfaatkan untuk bait Allah, maka harus ada kursnya, penukarannya. Yang kedua itu adalah bahwa mereka tidak mungkin membawa kambing, ternak, domba, sapi itu dari tempat jauh kemudian datang ke sana untuk mengorbankan korban, karena salah satu syaratan korban itu adalah bahwa korban itu tidak boleh bercacat. Maka kemudian terjadilah yang namanya itu memfasilitasi. Yang pertama memfasilitasi, di mana orang-orang Lewi dan orang-orang di sekitar itu memfasilitasi dengan menyediakan hewan kurban dan kemudian memfasilitasi penukaran uang. Tetapi ya kembali lagi, ketika difasilitasi ternyata bukan hanya difasilitasi. Sama seperti kalau kita itu mau Natal, Paskah, Lebaran dan sebagainya, harga-harga itu kemudian melambung tinggi. Demikian juga halnya sama. Dalam situasi-situasi tertentu ternyata orang akhirnya tidak berkuasa lagi, sudah datang 3 hari jauh-jauh, di sana dia harus membeli ternak dengan harga 2-3 kali lipat. Penukaran uang juga ya diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus melihat situasi seperti ini bukan dengan cara politis, tetapi dengan tindak kenabian. Tindak kenabiannya adalah dia mengusir pedagang-pedagang itu dan mengatakan, rumahku
adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kata-kata yang digunakan juga oleh nabi-nabi perjanjian lama. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan dengan kata-kata ini? Yang pertama adalah satu, rumah itu tetap harus ditekankan bahwa ini rumah doa. Ini satu yang ditekankan. Datang ke sana intensinya ya untuk berdoa. Yang kedua adalah jangan sampai orang-orang yang mengelola rumah doa yang disebut sebagai tempat kudus itu justru tidak menjadi kudus karena perbuatan dan perilakunya yang mencari keuntungan begitu luar biasa dan memeras orang-orang yang datang. Nah, ini dua hal yang mau disampaikan, walaupun kemudian kita berpikir ini tindakan kenabian Yesus untuk akhir zaman. Karena apa? Di akhir zaman itu semua itu akan disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Lalu apa hal yang dapat kita petik? Ya, terutama ada dua hal tadi. Yang pertama adalah di manakah rumah doa itu? Rumah tempat-tempat suci itu. Tempat-tempat suci itu adalah gereja, adalah kapel, adalah tempat ziarah atau tempat-tempat adorasi, tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk berdoa, dan tempat-tempat seperti itu mempunyai sejarah rohani yang tinggi, sehingga nilainya, kalau orang mengatakan auranya, suasananya adalah suasana di mana Allah itu memberikan rahmat. Itu tempat-tempat doa, ya. Nah, tempat-tempat doa itu sering ditempeli kata-kata, ya. Mohon harap tenang, di sini adalah tempat untuk berdoa. Dimanapun juga dikatakan seperti itu. Nah, walaupun dalam berbagai macam kesempatan ketika kita berziarah itu lebih banyak doanya dan daripada selfie-nya, ya. Itu pandangan saya ketika saya salah. Ternyata lebih banyak selfie-nya daripada doanya. Apa yang memimpin ziarah itu sudah bercerita berbuih-buih menjelaskan tentang sejarah Israel macam-macam, umatnya itu kemudian selfie. Nah, itu pengalaman yang sering terjadi. Kemudian umatnya tanda salib, 5 menit berdoa, setelah itu melarikan diri dan selfie. Dan setelah selfie apa yang dibuat? Yaitu pergi untuk berbelanja dan mencari belanjaan. Dan setelah pulang mereka bingung, ternyata kopernya tambah 1, ya. Itu pengalaman-pengalaman yang sering terjadi ketika ziarah. Dan memprihatinkan juga adalah ketika kita berkunjung ke beberapa tempat, di sana tidak lagi ditulisi kartel yang sama, tempatnya tempat doa, tetapi tempat ini adalah patrimoni humanidad. Patrimoni humanidad itu adalah tempat cagar budaya, sehingga orang datang ke sana tidak untuk berdoa tetapi untuk selfie. Dan itu memprihatinkan ketika kita harus berkunjung ke tempat-tempat tertentu, ya, di Eropa dan juga mungkin bisa tempat kita, ya. Tempat kita tidak se ekstrim itu, tetapi setidak-tidaknya di gereja pun masih orang sempat ngobrol dan WhatsApp dan telepon dan sebagainya masih bisa terjadi. Di tempat ziarah pun sekarang tidak lagi dijaga kesukaannya, banyak yang jualan, banyak orang yang datang kuliner, banyak orang yang pacaran, banyak orang yang selfie di situ, ya. Jadi undangan Tuhan hari ini adalah jadikanlah tempat kita itu sebagai tempat doa, tempat yang kudus, tempat di mana orang merasakan kekudusan. Ya. Yang kedua, pesan apa yang mau disampaikan adalah bahwa kita sebagai pengelola, entah itu imam atau pengelola yang lain, ketika kita mengelola tempat kudus, itu bukan hanya sekedar kita itu mengelola, tetapi mengelola itu berarti bahwa kita juga mempunyai kesaksian tentang kekudusan di situ. Ya, pengelolaan tempat ibadat, tempat ziarah itu kadang-kadang lebih memikirkan soal pemeliharaan dan running cost daripada pengalaman iman yang ada di sana. Nah, kita diingatkan kembali lagi bahwa tempat ziarah bukan tempat untuk mencari keuntungan dan keuangan, untuk running cost dan untuk macam-macam kegiatan, tetapi tempat ziarah, tempat doa dan sebagainya adalah tempat di mana kita boleh berbagi pengalaman iman. Justru di tempat-tempat seperti itulah kita yang mengelola, kita yang dekat dan tinggal itu dapat memanfaatkannya secara efektif bagi kehidupan rohani kita. Nah, ini dua pesan yang dapat kita petik, dan semoga pada masa pandemi ini, dimanapun kita berada, pada saat apapun kita mengikuti perayaan Ekaristi, entah itu secara online maupun offline, kita tetap mempunyai sikap hormat terhadap tempat ibadat, tempat suci. Dan yang kedua adalah hendaknya tempat suci itu juga berpengaruh bagi hidup kita untuk semakin hidup kudus dan berperilaku kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah mengukir nama-Mu di dalam hati kami,
agar menjadi sumber pengharapan dan kekuatan demi kebahagiaan dan keselamatan setiap orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, komunitas keluarga, hidup, karya, dan doa-doa kita pada hari ini dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.